Ois, aduh brother Vasco ini. Ini luar biasa loh. Kita kehadiran Timothy. Timothy Ronald. Gue yang thank you loh. Ini diundang di kediamannya ini ya. Alhamdulillah Di rumah Timothy dinas. sudah hadir di Sumatera Barat. Semoga siapa tahu Timothy makin melihat Sumatera Barat. Nah, ini kan rajanya kripto Indonesia nih. Siapa tahu bisa investasi besar di Sumatera Barat besok. Betul. Gue pertama kali loh bang ke Padang ini. Pertama kali ke Padang. Pertama kali. Kenapa bisa ke Padang? Ini mau ngomong loh, tapi ya pikir ya udah sekalian podcast ya kan. Iya. Sekalian podcast. Ini Ini pernah ada yang podcast nggak di depan rumah gini bang? belum ada. Pertama kali ya ini. Pertama kali. Wah, Nih harapan kita Timothy Ah. datang nih. Ada bikin sebuah gebrakan nanti. Waduh, Nanti kita siap. collab. Siap. Kita bikin apa nanti di Sumatera Barat kan? Siap. Duit triliunan bos, masih muda. Waduh, enggak lah ini kali ini gue yang mau belajar karena jadi gue tuh jarang banget bang bikin podcast sama podcastin orang itu jarang. Gue datang ke podcast ada beberapa podcastin tuh hanya beberapa yang menurut gue tuh kalian bisa teman-teman bisa pelajari semuanya dan banyak yang pasti teman-teman di sini bisa pelajari dari Bang Vasco. Kita kemarin kan sempat ngobrol bang. Terakhir kita podcast itu kan Bitcoin waktu itu masih 900 juta bang. Gokil. Udah beli belum? Tim, gua ngikutin aliran yang beda Tim. Alirannya rutin per bulan. Oh, rutin per bulan. Per bulan kita main Tim. Tapi Timothy juga bikin itu kan. Ngarahin itu kan ke teman-teman ini. Iya, rutin per bulan. Per bulan mau berapapun harganya, Iya. ambil. Gak perlu banyak-banyak kan. Tapi lucu-lucuan aja. Seru. Kan menarik ya. Iya, menarik Menarik bang. ya? Menarik bang. Menarik ya. Nah, ini gue pengen bahas bang, karena banyak yang kaitin uang, karena banyak channel gue yang belajar di sini kan banyak tentang uang kan. Tapi banyak juga yang penasaran dinamika nih bang, antara uang dan kekuasaan. Jadi di sini kita bakal banyak bahas di sana, seru nih. Ya. Sebelum itu kan gue kan punya role model nih bang, kalau di dunia investasi ya. Salah satunya Bang Sandi juga salah satu role model gue, itu kan belajar juga dari beliau. Oh, top kalau itu. Kalau Bang Vasco ini di politik role modelnya siapa dan kenapa bang? Role model ya. Role model yang bikin Bang Vasco tuh ada seperti sekarang tuh Ya. siapa bang? Kalau politik ya, yang pasti di politik itu kita melihat yang namanya sosok Pak Prabowo Subianto Tim. Ya. Sosok yang betul-betul inspiratif bagi kita semua anak muda, khususnya di dunia politik ya. Ya. Perjuangan beliau yang nggak pernah kenal lelah gitu kan, demi perjuangan untuk bangsa ini. Pak Prabowo dan satu lagi namanya Pak Dasko. Oh. Itu yang melapis Pak Prabowo yang alhamdulillah sampai detik ini loyalitas dan kekuatan beliau juga ikut bisa mendampingi Pak Prabowo. Oke. Gitu, Tim. Jadi ada dua ya role modelnya. Dua. Tapi yang lebih berpengaruh ke Bang Vasco sendiri siapa sebenarnya? Berpengaruh secara langsung ya? Iya. Ya pasti Pak Dasko lah ya. Bang Dasko. Nah beliau itu buat saya selain juga mentor juga beliau banyak mengajarkan kami hal-hal yang secara taktis dan teknis di politik gitu. Tim. Oke. Jadi selama kira-kira kurang lebih 20 tahun gue ini berkecimpung di dunia politik. Di politik praktis ya. Di nasional. Dan gue punya kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang gue pelajarin Tim. Di politik itu yang penting kita pegang 3 poin ini Tim. Insya Allah jalan semua itu. Yang pertama yang namanya loyalitas. Yang kedua namanya integritas. Yang ketiga Tim, sabar. Oh, jadi yang Sabar. 3 itu penting tuh, sabar. Penting, 3-3 penting Tim. Iya. Loyal, integrity, sabar. Jadi kalau kita itu tiba-tiba kita pengen jadi ini, pengen jadi itu, langsung buru-buru semuanya, gue nggak yakin itu bisa jalan. Karena banyak yang begitu bang. Ya banyak yang tiba-tiba pengen pengen kaya cepat, misalkan pengen gini, pengen gitu, kan semua itu ada prosesnya ya. Betul. Kalau mungkin senior melihat ini kok berlebihan nih, disengkat sama senior bisa jadi. Iya, betul. Kan gitu, banyak pertarungan seperti itulah. Iya. Tapi kalau kita punya loyalitasnya, punya integritasnya, harusnya itu saling menjaga semuanya. Dan alhamdulillah itu bisa berkaitan dengan stone kita dalam berpolitik. Nah, sekarang kan Bang Vasco ini sebagai wakil gubernur di Sumbar sekarang, Oh iya ya. itu apa aja sih bang? Yang udah dikerjain tuh apa aja nih? Ya kalau dikerjain sebenarnya memang belum banyak yang kita kerjain Tim. Ini kan baru sekitar kurang lebih 2 bulan kita menjabat sebagai wakil gubernur di Sumatera Barat ini ya. Nah tapi insya Allah dari sebelum dilantik kita sudah mulai bergerak Tim ya. Nah di Sumatera Barat ini menarik Tim. Jadi kalau Timothy cari di Sumatera Barat, kalau kita keliling-keliling ke seluruh Sumatera Barat Tim, Sumatera Barat ini menariknya apa? Sumbar ini punya pola ekonomi yang mungkin combining baik kanan dan kiri. Ini menariknya Sumbar. Gini ratio kita tuh paling kecil Tim. Cuma 0,287. Gini ratio.
Jadi Timothy cari di Sumbar ini, orang semiskin-miskinnya di Sumbar biasanya masih bisa makan. Oke. Kalau Timothy cari di tempat lain yang misalnya kayak metropolitan di Jakarta, di Jawa Barat, kan masih banyak sekali kesenjangan sosial yang tinggi kan, di situ kan. Ada gua lahir besar di Jakarta, gua banyak melihat di Jakarta itu juga banyak juga satu rumah yang ukuran cuma mungkin 4x5, tinggal 6 kepala keluarga di sana, tidur gantian juga masih banyak. Tapi di Sumbar ini punya ikatan persaudaraan yang akhirnya semiskin-miskinnya masyarakat Sumatera Barat itu ada saling membantu. Lebih merata lah di sini. Lebih merata. Begitupun juga cari orang yang kaya banget juga nggak ada di sini. Ya. Jadi punya pemerataan sosial di sini. Luar biasa. Nah ini gue ada pertanyaan sedikit Bang, mungkin tentang Indonesia ya. Menurut Bang Vasco, ini pribadi ya, titik lemahnya demokrasi kita di Indonesia sekarang sih apa Bang? Kalau ada? Agak ekstrim pertanyaan ini. Timothy. Emang kalau nggak ekstrim nggak Timothy emang. Kan mau belajar nih. Iya. Gini ya. Memang yang menarik. Ini agak panjang Tim. Boleh. Jadi gini Tim. Demokrasi kita. Ini saya balik lagi, ini atas nama saya pribadi ya, bukan atas nama partai, bukan atas nama pemerintah daerah. Betul. Ya. Atas nama pribadi. Demokrasi kita itu menurut saya demokrasi yang sudah kebablasan. Kalau saya pribadi, saya agak kurang sepakat yang namanya pola demokrasi one man one vote. Di Indonesia itu terkenal dengan budaya musyawarah untuk mufakat. Bukan voting, ribut, baru musyawarah. Gitu loh. Jadi ada biasanya skema ini sekarang ini gini loh. Suara satu orang anak SMA sama dengan suara satu orang profesor. Suara satu orang santri sama dengan satu orang ulamanya atau buyanya. Dan menurut saya pribadi, nilai dari berkhidmat dan berkebijaksanaan dalam memilih sebuah atau seorang pemimpin ini pasti berbeda pandangannya. Nah kita nggak bisa sama ratakan itu. Dan akhirnya politisi-politisi yang mempunyai gagasan-gagasan besar tidak menonjolkan itunya. Jadi yang ditonjolkan adalah tingkatkan dulu popularitasnya, lalu bisa dikuatkan elektabilitasnya. Makanya popularitas terus kan. Fokus di popularitas, tapi itu pun kalau tidak punya kekuatan di gagasan pasti akan turun juga. Makanya ada banyak combining antara orang yang punya gagasan dengan orang yang punya ketenaran, kan gitu ya. Iya, betul. Nah makanya kira-kira dari perhitungan kami waktu itu dari sekitar 20 tahun saya berpolitik praktis itu, di luar dari kita menggali gagasan untuk menyesuaikan pola demokrasi kita saat ini one man one vote ini, akhirnya kita juga memaksa kita untuk bisa mempopulerkan diri kita untuk mengejawantahkan apa gagasan kita. Kan gitu ya. Nah menurut gue pribadi, akhirnya para politisi itu dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya kadang-kadang nyeleneh, yang dilihat masyarakat, yang juga tingkat penerimaan di masyarakat kan juga nggak semuanya sama. Di pasarnya Timothy Ronald itu mungkin segmennya di kelas B dan A. Kelas C sama D bingung tuh. Makanya gue liat konten lo marah-marah mulu sama kelas C sama D kan. Lo ngamuk mulu sama C sama D itu. Ya, sama kelas C sama D kan. Nah tapi untuk di dunia politik kan nggak bisa begitu Tim. Betul. Kita harus bisa merangkul semua untuk pahami dulu, pilih dulu kita, baru gagasannya kita gas. Nah gue sebenarnya pengennya ini, yang kita jual gagasannya dulu. Jadi dari gagasan itulah kita dipilih. Nah tapi untuk menjual sebuah gagasan nggak bisa dengan pola one man one vote. Ada kalau di Sumatera Barat itu ada yang namanya sebenarnya pola musyawarah itu sudah sangat jauh-jauh terjadi di Sumatera Barat. Seperti kayak MPR, DPR, itu ada pola nyinyik mama di Sumatera Barat ini Tim. Jadi nyinyik mama lah akhirnya membuat sebuah keputusan dari hasil musyawarah kaum adatnya untuk memilih ini, itu, kebijakan itu semuanya. Nah itu akhirnya terpilihlah sebuah kebijakan, terpilihlah sebuah pemimpin. Nah ini yang buat gua ini yang menarik kalau di Sumatera Barat di Indonesia itu dikembalikan lagi ke dunia demokrasinya, demokrasi Pancasila yang memang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Akhirnya persatuan Indonesia tercapai. Sekarang Timothy lihat banyak orang-orang yang beda pemilihan, beda milih presiden pilpres, pacar sama pacarnya ribut, putus gara-gara beda pilihan. Suami istri cerai beda pilihan. Tuh banyak Tim. Banyak. Anggota keluarga dikeluarin dari grup gara-gara beda pilihan pilpres, beda pilihan gubernur, wakil gubernur, beda pilihan bupati, wali kota, sampai ke tingkat desa, beda pemilihan desa. Itu di bawah di lapangan ribut banyak Tim. Gara-gara pemilihan one man one vote ini. Tapi kalau musyawarah mufakat, otomatis orang akan ada nilai-nilai Pancasilais di situ. Hikmat berkebijaksanaannya tinggi. Nah ini kritikan atau kritik kita terhadap ini saya pribadi ya, balik lagi bukan atas nama partai, bukan atas nama negara. Saya mencoba
demokrasi Indonesia sebaiknya memang pola demokrasi yang demokrasi Pancasila. Ya, gue tertarik kebayang ya. Ya, gue tertarik bahas popularitas ya bang. Karena kan kalau kita lihat sekarang, ini peran media sosial ini kayaknya lumayan penting untuk mendapatkan popularitas. Beda seperti zaman dulu. Udara ini udah sesuatu yang sangat difokuskan kan. Jadi nggak cuma bisa darat, harus udara dan darat sekarang. Nah, perannya sebesar apa menurut Bang Vasco ini? Kalau misalnya media sosial zaman sekarang, apakah sebagai seorang politisi ini harus jadi seorang master dari atensi publik lewat sosial media sekarang? Ya otomatis harus begitu. Karena dengan pola demokrasi kita ini, demokrasi yang one man one vote, pemimpin tuh dipaksa seperti seolah-olah harus masuk gorong-gorong kan jadinya. Oke. Gitu loh. Sebenarnya kan nggak harus begitu juga. Iya betul. Dan nggak harus dikontenin. Iya betul. Kan gitu Tim. Tapi ternyata masyarakat kita suka yang begitu. Oke. Nah ini yang sebenarnya memang ingin coba gue rubah Tim, dengan pola konten yang gue sebarkan, konten yang gue sampaikan, agar bisa masyarakat di Sumatera Barat itu memahami apa sih gagasannya pemimpin di Sumatera Barat itu, apa sih tindakan dan aksi nyatanya pemimpin di Sumatera Barat. Karena penyebaran di sosial media itu sekarang di dunia ya, di Indonesia bukan hanya di Sumatera Barat ya, di dunia juga udah sangat masif kan, dibutuhkan penguatan. Timothy nggak akan menjadi Timothy kalau nggak ada sosial media. Setuju. Ya itu sama lah di dunia politik, di dunia. Buat gue sih Timothy bukan influencer ya. Waduh. Buat gue Timothy itu ahli keuangan nih. Oke, kita tadi lanjut karena nyalain lampu. Udah mulai gelap bang. Udah mulai ya. Udah mulai gelap karena gue tadi kesininya delay tadi. Iya. Saya agak siang tadi. Harusnya agak pagi Tim. Jalan-jalan kita ke Pulau Mande. Iya. Itu kayak Raja Ampat. Iya. Ya. Abis ini kita jalan-jalan bang. Wah macam-macam. Danau di atas, danau di bawah. Keren dah. Sumber. Nah ini gue pengen nanya bang. Kalau kekuasaan atau power itu kan sebenarnya dalam definisi sendiri adalah apa yang kita omongkan tuh bisa jadi kenyataan. Itu adalah kuasa kan bang. Nah kuasa ini kan ada banyak bentuknya. Kuasa yang pertama kan kalau orang bilang kan mungkin secara fisik ya. Orang bisa digeser secara fisik, itu kuasa yang pertama. Tapi banyak yang bilang kuasa kedua itu adalah uang bang. Dimana uang itu bisa bikin pasukan udara yang lebih kuat, pasukan darat yang lebih kuat ya. Nah ini mengancam nggak bang? Kalau misalnya sekarang, di era sekarang ini ibaratnya politik uang itu seperti apa bang? Contohnya politik uang gimana maksudnya? Politik uang yang sekarang terjadi di Indonesia ini. Ya tadi tuh, ini kita bicara mengenai selalu hilirnya. Ya. Tindak pidana korupsi, politik uang dalam pemilihan. Ya. Itu kan karena otokritik terhadap pola demokrasi kita one man one vote itu. Ya. Memaksa orang akhirnya dengan angka 50.000 orang bisa beda pilihan. Ya. Dengan angka 100.000 ataupun sembako bisa berubah pilihan. Kan gitu ya. Ya. Tapi berbeda kalau polanya demokrasi musyawarah untuk mufakat tadi. Tapi balik lagi bicara power. Kita bicara kekuasaan itu kan power ya. Ya. Nah, menariknya bicara power ataupun power system. Ya. Power system kita bicaranya ya. Itu saling berkaitan Tim. Ya. Mau baik itu uang maupun itu kebijakan. Ya. Nah, kebijakan itu kan juga memiliki uang, anggaran. Pemerintah itu kan punya anggaran. Ya. Ada uang di situ kan yang untuk bisa mengaktifasi, bisa menggerakkan, bisa merubah kebijakan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Notabene di pemerintahan ataupun di dunia politik itu harapan kita power itu kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena gini, mohon maaf mungkin kita agak berbeda pandangan untuk konteks ini ya, Tim. Buat gue pribadi, gue juga seorang pengusaha. Gue pun di dunia politik, gue merasakan ada hal yang berbeda di saat gue punya uang misalnya. Misalnya Tim, misalnya gue punya uang 100 miliar misalnya. Misalnya gue punya uang 100 miliar. Berapa sih yang akan ikhlas lo buang? Misalnya lo punya uang 100 miliar Tim. Betul. Gue tahu lo lebih duit lo ya. Tapi sebutlah 100 miliar. Berapa yang akan ikhlas lo buang untuk bisa memiliki power yang bermanfaat atau membagi-bagi ke masyarakat? Pasti nggak sebesar itu dibanding kalau punya kebijakan. Sebut. Misalnya 20 miliar? Yakin lo 20%? 10 lah, 10. Yakin 10%? Mungkin kalau gue pribadi karena gue sukanya emang begitu, gue mungkin 10% ya. Yakin 10%? Yakin. Berarti kalau Timothy punya 1T, berarti bisa lah gue minta 100M untuk dibagi-bagi masyarakat ya? Gue emang targetnya segitu. Iya. Itu 10%. Itu Timothy. Di agama aja zakat tuh cuma 2,5%. Iya. Itu pun banyak yang gak bayar Tim. Betul. Ya kita bicara rata-rata nih kan. Rata-rata ya. Nah kalau seorang pengusaha biasanya juga manusia lah ya. Kita gak usah bilang sebagai pengusaha kita kadang-kadang kan untuk ikhlas ngebuang sesuatu itu gak bisa sebanyak itu. Iya. Tapi dengan kekuasaan tanpa gue harus punya duit 100 miliar, gue bisa bangun masjid besar
yang nilainya ratusan miliar. Ya. Gue bisa bangun jalan besar yang nilainya ratusan miliar misalnya. Gue bisa buat skema industri yang besar yang nilainya juga ratusan miliar yang justru ujungnya juga untuk berkemanfaatan. Gue misalnya kayak misalnya Kementerian Sosial. Kalau punya kekuasaan bisa membantu masyarakat di Sumatera Barat ini, alhamdulillah Pak Mensos, terima kasih kita dapat dana 2,5 T untuk membantu masyarakat Sumatera Barat dalam konteks bantuan sosial. Ya. Tim, impact lebih besar ya menurut gua. Iya. Karena gua nggak mungkin bisa seikhlas itu. Mungkin kita harus fair secara manusia. Lu punya 100 M, apa lu bisa buang 80 M? Pasti enggak, itu nggak mungkin. Mau Bill Gates-nya lo gitu kan. Mungkin tunggu udah mau mati kali. Iya kan. Tapi harusnya nggak mungkin ya, orang biasa nggak mungkin. Manusia ya, tapi manusia secara rata-rata secara keseluruhan. Tapi dengan kita punya kekuasaan, ada kenikmatan kan kita membantu manusia. Betul. Membantu orang nikmat kan, Tim? Nikmat banget kan. Senang lihat orang tersenyum. Senang lihat orang bahagia, hidupnya bahagia. Timothy dengan cara ngasih uang, nah gue dengan cara bikin kebijakan. Oke, paham. Gitu kira-kira. Pertanyaan itu kan kalau di level yang orang bisa punya kekuasaan untuk membuat kebijakan. Tapi apakah untuk naik tangga sampai punya kekuasaan itu bisa nggak bang? Orang yang tanpa punya uang itu naik ke atas. Bisa banget. Sama orang yang punya uang pun kan nggak tiba-tiba punya uang 1 T. Oh iya betul. Nggak tiba-tiba punya 100 miliar. Ada prosesnya. Nggak tiba-tiba orang baru bisnis langsung punya duit 100 miliar kan nggak, Tim. Nggak juga tiba-tiba orang yang dari nol langsung jadi wakil gubernur kan nggak juga kan. Gue butuh 20 tahun loh untuk berkecimpung di dunia politik loh. Iya. Nah, proses itu loh. Ini kan ini nyambung lagi nih bang. Kalau dari data-data yang gue lihat ya bang, data-data yang gue lihat itu ini Wagub Sumbar ini bagus sekali bang. Apa yang bagus? Apa yang bagus ya? Jumlah ya penerimaan masyarakatnya. Kalau kita lihat dari sosial medianya juga. Itu kenapa bang? Strategi apa yang Bang Vasco pakai? Nggak tahu ya Tim ya. Kalau buat gue pribadi ya, memang gue seneng kan dengan dunia sosial media. Dari dulu di Gerindra kan juga gue ketua bidang penggalangan opini publik. Ya gue menikmati dunia sosial media ini. Dan jadi gue pengen menyampaikan apa program-program yang dibuat oleh pemerintah itu memang betul-betul bisa sampai dan terdeliver di masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu apa yang Pemprov sedang kerjakan, apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov tahap bertahap, walaupun nggak bisa gue kasih tahu semua, karena memang ada strategi-strategi kita yang memang harus kita buat silent dulu, akhirnya masyarakat berdampak. Dan menariknya beberapa hal kebijakan-kebijakan yang gue buat itu memang tidak terlalu populis terhadap masyarakat, tapi bisa berdampak secara peradaban di Sumatera Barat sebenarnya. Nah ini bang, ini mungkin pertanyaan personal dari saya pribadi, kan saya lihat banyak teman-teman juga awalnya mungkin carinya uang. Mungkin habis itu cari ketenaran, ketika sudah dapat uang dan ketenaran, mereka carinya biasanya kekuasaan. Kekuasaan kan tapi ini game yang kalau orang bilang tuh yang paling sulit bang sebenarnya. Even dibanding gamenya uang, game ketenaran, kekuasaan ini yang paling sulit. Banyak yang bilang seperti itu. Nah tapi kekuasaan ini kan unik. Dimana itu adalah game status. Dimana untuk jadi nomor 1 harus ada yang turun jadi nomor 2. Jadi ini sebagai roda yang terus berputar bang. Sama kan? Kalau misalnya uang saya rasa semuanya bisa menang sama-sama. Saya merasa positif sum kalau uang. Tapi kalau misalnya kekuasaan itu zero sum, di mana ada harus satu yang naik untuk satu yang turun. Ada orang kaya nomor 1 semuanya bisa. Kalau misalnya dunia ini teknologinya sama-sama canggih, saya rasa semuanya bisa makmur. Misalnya contohnya robot bisa jadi petani segala macam, rakyat itu akan makmur bareng-bareng kalau menurut saya seperti itu. Nah kalau misalnya di politik sendiri lebih susah mendapatkan atau mempertahankan karena ini sifatnya seperti roda. Itu gimana menurut tanggapan Bang Vasco? Jadi gini ya, politik itu kan sebenarnya hanya jalan kita untuk membuat kita bisa berdampak kepada masyarakat, kan gitu Tim? Nah kita butuh sebuah power ataupun kekuasaan untuk bisa menerjemahkan dan melaksanakan apa yang kita pikirkan membantu masyarakat. Karena tanpa adanya power itu tidak bisa kita lakukan itu Tim. Kita nggak bisa bikin kebijakan, misalnya saat ini saya bikin kebijakan, saya wajibkan seluruh SMA sederajat itu punya ekstrakurikuler silat tradisi. Karena Sumatera Barat ini punya 200 aliran silat tradisional. Ada 200? 200-an kurang lebih, yang mulai agak menurun ketertarikan anak-anak mudanya di dunia itu. Nah ini gue wajibkan seluruh SMA. Kalau kita nggak punya power nggak bisa Tim. Betul. Nah itu salah satu kekuatan power yang akhirnya mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada peradaban di Sumatera Barat ya. Nah tingkat kesulitan tadi yang lu bilang mencapai sebuah kekuasaan ataupun mendapatkan sebuah power itu ya
buat gue di semua dunia tuh sama aja ya. Sama sulitnya ya. Sama sulit ya, karena semua itu pasti punya proses. Orang mau jadi kayak Timothy nggak bisa kucuk-kucuk tiba-tiba. Timothy jualan sedotan dulu. Oh iya. Iya kan? Lo nggak tiba-tiba punya duit ratusan miliar kan, Tim? Betul. Nggak tiba-tiba punya bisnis yang besar-besar kayak begitu kan, Tim? Betul. Lo jualan sedotan dulu, ngemis dulu lah istilahnya. Orang kan nggak tahu itu gitu loh. Tapi itu yang lo jalani prosesnya. Itu loh. Begitupun di dunia politik. Fasko kan berawal dari kuliah dulu, masuk bergabung di politik praktis di Partai Golkar di awalnya dulu. Jadi caleg DPR RI termuda di Indonesia pernah, umur 19 tahun. Jadi apa namanya? Semua itu gue rasa sama aja ya. Nggak ada yang beda. Sambil ya bedanya ini di konteks sekarang memang di dunia politik itu memang kita juga harus ada minimal ada uang juga gitu loh. Untuk bisa membantu kita bergerak, ya kan? Nggak mungkin kita nongkrong di situ ngajak makan orang-orang, nanti kan nggak enak kalau kita nggak bayarin, gitu-gitu kan Tim ya. Banyak juga inilah kita juga butuh ada akomodasi lah sedikit-sedikit untuk bisa nge-backup pergerakan politik kita sebenarnya. Nah Bang, apa hal tersulit yang pernah Bang Fasko alami selama karir politik? Kalau flashback sedikit mungkin. Tersulit ya? Iya. Kan orang banyak yang lihatnya, wah Bang Fasko ini rising star nih. Ya orang ngeliatnya kan di ujungnya aja Tim. Oh iya. Nggak ngeliatin prosesnya, nggak ngeliatin Timothy jualan sedotan kan. Orang taunya gue pengen ke Timothy kaya raya, ya nggak bisa gitu juga. Tiba-tiba ada prosesnya dan akhirnya lu menemukan sebuah rumus kan. Iya betul. Sebuah rule of thumb akhirnya lu temukan kan. Gimana bisa jadi kayak gini, akhirnya rumus lu ciptakan sendiri. Atau mungkin lu adopt dari beberapa orang yang lu kagumi. Akhirnya lu terapkan itu, lu punya percepatan tersendiri. Betul. Dalam hal mencari uang yang banyak buat lu ini kan. Nah, buat gue pribadi yang tadi, gue dapat sebuah rumus dalam dunia politik yang gue jalanin. Sebenarnya mungkin itu rumus itu berlaku juga kepada dunia-dunia yang lain. Yang tadi 3 tadi Tim. Loyalty, integritas, dan sabar itu. Jadi 3 poin itu kita pegang, insya Allah jadi barang ini. 3 poin itu paling penting kita pegang Tim. Tapi apa Bang yang pernah setback yang mungkin waktu itu mengalami masa sulit itu kapan Bang? Nah gini, pas yang sabarnya akhirnya kan menemukan semua ya. Dibicara di loyalitas, banyak akhirnya kita menemukan pengkhianatan juga di dunia politik. Orang berkawan dekat pun bisa berkhianat sama kita. Kan gitu Tim. Di integritas juga, di loyalitas dan integritas ini juga banyak kita menemukan hal-hal yang mungkin bikin kita tahan kesabaran, tahan emosi, tahan marah. Lalu di dunia kesabaran juga ya banyak lah mungkin, tapi gue nggak bisa ceritain di sini Tim ya, mana yang titik pukul. Dan di politik itu nyawa itu bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali. Oh bisa hidup berkali-kali? Bisa hidup berkali. Gue itu udah 3 kali kalah, yang keempat baru menang. Sama kayak Pak Prabowo, kita mendukung Pak Prabowo ini kan, gue pribadi kita mendukung Pak Prabowo itu udah dari 3 kali kalah, yang keempat nih menang. Pak Prabowo, alhamdulillah Pak Prabowo saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia dengan konsistensinya yang dicapai kan. Loyalitas, integritas, sabar. Lo kalau nggak sabar disengkat orang sih. Nah, gimana Bang Fasko punya rencana untuk mencetak generasi-generasi di Sumbar ini selanjutnya ini apa Bang? Iya. Nah, belajar dari ini di Sumatera Barat itu Tim, hal yang gue sedihkan ya, Sumatera Barat ini luar biasanya punya potensi lokal yang luar biasa. Di setiap nagari, di setiap desa itu punya hal yang beda-beda Tim. Misalnya di nagari itu desa di sini ya. Nagari di sini sama nagari di sebelah itu makanannya aja beda. Mungkin bagi Timothy orang yang pertama kali ke Sumatera Barat, taunya masakan Padang cuma yang ada di Sederhana kan. Tim Sumbar ini Timothy bergerak ke nagari yang lain Tim, ada makanan lain yang di luar kayak Sederhana. Geser lagi sebelah lain. Rendang aja deh kita bicara deh, rendang Tim ya. Rendang di laut sama rendang yang di gunung itu beda. Lo belum pernah makan rendang lokan kan? Rendang kerang, rendang seafood. Belum pernah. Yang untuk yang pergunungan, rendang daging, rendang kambing, rendang ayam. Itu baru rendang, belum makanan yang lain. Belum lagi potensi dan budaya yang lain. Budayanya banyak Tim. Silat aja tradisinya tiap nagari itu, tiap daerah tuh berbeda-beda budayanya. Seninya, musiknya, bahkan sampai bahasanya. Bahasa orang-orang di gunung, di Dare misalnya, sama bahasa orang-orang di pesisir itu beda jauh. Daerah Lunang Silaut dengan bahasa orang Bukit Tinggi beda. Jadi punya potensi lokal yang berbeda-beda. Jadi Tim, berangkat dari potensi lokal yang berbeda-beda itu, gue keliling Sumatera Barat ya Tim. Gue lihat di marketplace misalnya,
Gue mau beli sesuatu, misalnya beli rendang aja, kok gue belinya dari Jakarta gitu loh. Oke. Padahal tuh asalnya dari sini. Misal itu baru rendang ya Tim, katanya gue bilang banyak. Tapi ada beberapa orang-orang yang memang anak-anak muda di Sumatera Barat itu, misalnya kayak di Tanah Datar gue temukan orang jual batok kelapa itu Tim bisa 200.000. Selama ini orang-orang di kampung itu melihat batok kelapa itu kan jadi kayak sampah aja. Gue ingin menciptakan sebuah inovasi, menyuntikkan injeksi inovasi kepada anak-anak muda di kampung di Sumatera Barat untuk bisa menjual produk-produk dan potensi lokal di sekelilingnya. Iya. Gitu loh Tim. Mereka di situ menemukan mungkin kayak batok kelapa di kampung itu biasa terbuang, tapi di Eropa kan mahal. Iya betul. Dijual ke Eropa gitu loh. Jadi gue mau injeksi inovasi untuk mereka bisa belajar juga digital marketing, dijual secara online langsung kepada end user. Itu baru dari sektor tangible produknya misalnya. Tapi yang produk-produk yang intangible misalnya dari budaya. Contohnya gitu deh Tim, gue lihat ya. Lo tahu yang namanya goyang-goyang surfboard tuh, tahu ya? Tahu. Kan lagi rame tuh Ya. kemarin-kemarin ini kan. Di TikTok itu kan. Di TikTok itu kan. Ya. Yang menurut gue mungkin agak kurang faedahnya itu ya. Agak kurang faedahnya. Itu aja bisa rame kan. Itu aja bisa viral dan bisa menghasilkan kan. Iya betul. Buat orang-orang itu kan. Nah gimana kalau misalnya budaya-budaya yang ada di Sumatera Barat ini dengan kecanggihan budayanya macam-macam banyak sekali, cantik-cantik sekali budayanya Tim, itu dipopulerkan melalui sosial media tadi. Oke. Gitu loh. Diperkuat tadi, ajarkan mereka untuk mengkampanyekan, mengkampanyekan ataupun memasarkan budayanya. Bagaimana kalau silet tradisi mereka bikin live TikTok dan akhirnya mendunia pemasarannya. Akhirnya mereka mendapatkan juga sesuatu dari situ, gitu kan? Ekonomi kreatifnya bisa Ekonomi kreatifnya kan jalan. Iya. Makanya gue pengen bikin namanya Nagari Kreatif Hub. Itu menyebar di seluruh Sumatera Barat. Jadi gue bikin free wifi nanti di titik-titik itu, titik-titik yang mungkin tidak tembus terhadap sinyal gitu kan? Kita bikin pakai internet ada di situ. Mereka kita ajarkan bisnis digital, kita ajarkan ekonomi kreatifnya untuk bisa memanfaatkan, mengembangkan semua potensi lokal yang ada di daerahnya. Yang mungkin tidak dianggap buat mereka, tapi bagi orang tuh mahal. Paham. Gitu loh, ngerti gak maksudnya? Buat mereka misalnya gini Tim, orang kan kalau ngelihat orang gunung itu kalau ngeliat gunung biasa, tapi pada saat orang gunung datang ke pantai kan luar biasa. Iya, betul. Iya kan? Orang laut kalau ngelihat laut kan biasa, tapi kalau orang laut ngelihat danau kan luar biasa. Iya. Sumatera Barat tuh punya banyak danau Tim, punya banyak laut indah-indah, punya banyak pulau indah-indah, punya gunung Merapi, punya Timothy lu nggak cukup cuma berapa jam Jong di Sumbar ini. Aduh. Lu mesti beberapa hari. Harusnya ntar next kita kesini lagi ayo, ya. Iya dong, ayo. Lagi ya. Ayo ajak teman-teman nanti kesini ya kan. Siap. Kita lihat Sumbar. Siapa tahu Timothy mau investasi di Sumbar. Menarik Bang. Ayo kita support nanti. Siap. Gitu. Kalau misalnya nih Bang, ini andai kata lah, Bang Vasco ini dapat 1 triliun hari ini. Itu mau dipakai apa untuk membantu rakyat Sumbar? Rakyat Sumbar ya? Iya. Nah, di Sumatera Barat itu dulu itu terkenal Tim dengan kampung ataupun wilayah ataupun ranah yang menjadi sebuah industri otak. Ya. Jadi banyak sekali orang Sumatera Barat ini, orang Minangkabau ini yang memang terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya di dunia. 3 dari 4 pendiri bangsa itu orang Minang Tim. Ya. Pendiri bangsa Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Sarir. Ya. 3 nih Minang Tim. 1 aja Bung Karno. Bung Karno pun nikah sama orang Minang. Iya. Kan gitu. Jadi orang Sumbar ini punya sebuah pemikiran yang kritis, juga cerdas-cerdas, dan ini yang mau gue bangkitkan lagi di sana Tim. Nah, gue melihat, gue dapat data dari Amerika, dari beberapa para profesor-profesor di IB. Jadi ternyata Sumatera Barat itu secara raw material murid-muridnya Tim, punya kualitas yang sangat luar biasa. Raw materialnya. Muridnya punya semangat yang tinggi untuk belajar, kecerdasan otaknya juga luar biasa. Jadi kalau Om Deddy Kobuzer bilang rata-rata 80, IQ-nya di Sumbar agak tinggi. Lebih tinggi. Agak lebih gitu loh. Jadi dan semangatnya Tim. Orang Sumbar ini mereka mau kalau perlu menggadaikan tanah atau rumahnya dia untuk bayar anaknya sekolah. Ya. Jadi buat bicara sekolah tuh tinggi luar biasa. Nah, raw material murid luar biasa. Nah, tapi guru ini yang gue pengen perkuat lagi di Sumatera Barat ini. Status guru. Jadi guru itu kalau kita lihat, guru-guru di Sumatera Barat, mungkin di tingkat nasional juga seperti itu. Biasanya zaman-zaman Belanda dulu, Belanda sudah memetakan itu. Ya. Makanya ada di Padang Panjang itu, di salah satu kota di Sumatera Barat, ada yang namanya normal school. Itu tempat pendidikan guru zaman Belanda. Jadi Belanda sudah menciptakan pendidikan guru di Sumatera Barat. Ya.
Itu loh, pendidikan guru yang luar biasa. Di Sumatera Barat ada UNP di universitasnya. Dulu guru itu dianggap status sosial itu di atas para yang lain-lain. Guru dokter kan tinggi status sosial nih. Guru tuh di atasnya lagi. Dulu ya. Tapi sekarang itu guru, mohon maaf, dengan tanda petik semacam jadi akhirnya second choice. Orang nggak diterima di sini akhirnya masuk ke guru. Nah, gue nggak mau itu. Gue mau tingkatkan kualitas gurunya nanti. Untuk bisa menciptakan sebuah raw material yang baik ini digodok, difabrikasi di dunia pendidikan yang jadi akhirnya luar biasa menjadi sebuah produk yang kuat dan hasilnya outputnya juga jadi lebih baik. Nah akhirnya Sumatera Barat punya kembali industri otak lagi, muncul Bung Hatta baru, Tan Malaka baru, Sahrir dan Buya Hamka yang baru dari Sumatera Barat. Gitu Tim. Keren banget Bang Wasko. Abis ini kita mau keliling, mau makan dulu kali. Ayo dong. Lo seneng makan apa? Soto? Semua Bang, gua sate, makanan, sate suka, soto suka. Enggak, lu yang bener nih, banyak bisa gini. Gua tuh pencinta banget makanan Padang Bang. Gitu ya? Pencinta gua. Oke, lo berarti mau makanan Padangnya apa gitu loh? Banyak semua, rendang. Karena di sini nggak ada masakan Padang Tim. Oke. Karena masakan semua di Padang ini kan. Iya, semuanya masakan Padang. Ada namanya restoran ini, restoran itu kan gitu kan. Ada warung makan ini. Gitu Tim. Oke deh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan banyak terima kasih. Thank you banget. Timothy bisa hadir di Sumatera Barat dan gue pengen Timothy juga mengkampanyekan Sumatera Barat keindahannya luar biasa. Tapi lu cuma sebentar gimana mau lihat? Nanti kita datang lagi. Thank you. Oke.